untuk peserta yang bertanya. Oke, kita langsung aja next. Oke, selanjutnya kita ada pembicara kedua kita. Kali ini ada Dr. Billy Laiswardi, SLMM. Izinkan saya Pak untuk membacakan CV Bapak. Beliau lahir di Jakarta 11 Maret 1996. Pengalaman kerja beliau bekerja di Badan Aset Daerah Provinsi Sekretaris Pimpinan di BPAD sejak Januari 2019. Riwayat pendidikan beliau pada tahun 2008, beliau menempuh pendidikan di SDN Kenari 10 Jakarta, pada 2011 di SMPN 216 Jakarta, pada tahun 2014 di SMAN 31 Jakarta, pada 2018 di Universitas Islam Jakarta pada jurusan ekonomi, pada 2020 di Universitas Pasca Sarjana Jayabaya pada jurusan manajemen, dan sekarang menempuh pendidikan di Universitas Persada Indonesia di jurusan ilmu manajemen. Baik, untuk sebelum kita ke pemaparan materi, izinkan saya untuk menyapa Pak Billy. Selamat pagi, Pak Billy. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya langsung izin screen share? Boleh, Pak. Apa sudah nampak? Sudah, Pak. Baik, kalau gitu. Izinkan saya Billy Laiswardi sebagai peserta pembicara untuk men-sharekan PPT saya dalam webinar National Youth Conference for Future Entrepreneurs dalam optimalisasi pembangunan ekonomi dan bisnis di era new normal bersama Universitas Pertamina. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan salam hormat kepada Ibu Dr. Ida Herawati selaku Ketua Prodi Program Geofisika Universitas Pertamina, kepada Mas David selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika Horthonorm Universitas Pertamina, kepada Mas Febrianto selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Ekonomi Universitas Pertamina, dan Mas Reza selaku Ketua Acara National Youth Conference for Future Entrepreneurs. Juga sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru ya, di mana ini merupakan minggu pertama di tahun 2022. Saya izin untuk memulai paparan dari saya. Ada nggak sih kita ini berbisnis atau berwirausaha memberikan andil atau kontribusi dalam perekonomian Indonesia? Jadi bukan hanya PNS dan TNI aja nih yang bisa memberikan kontribusi terhadap negara, tapi seorang wirausaha juga bisa memberikan andil terhadap negara, khususnya dalam membangun dan meningkatkan perekonomian Indonesia. Peran wirausaha dalam perekonomian Indonesia adalah salah satunya yang sangat diperlukan adalah untuk menciptakan bisnis baru agar dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan menciptakan lapangan kerja baru, wirausaha membantu negara dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, dengan rakyat memiliki uang, maka itu akan meningkatkan sejahtera yang dapat menyebabkan membantu perputaran perekonomian di Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia juga menghadapi masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang mencolok di antara warga negara. Masih banyak masalah ekonomi makro yang dihadapi, baik masalah jangka pendek maupun jangka panjang. Masalah jangka pendek yang juga disebut masalah stabilitas, itu diantaranya adalah pengangguran itu sendiri, inflasi, dan ketimpangan neraca pembayaran. Untuk masalah jangka panjang adalah masalah pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, peran wirausaha dalam perekonomian Indonesia diantaranya yang keempat, memacu pertumbuhan ekonomi. Dengan produk dan layanan baru yang diciptakan oleh kita sebagai wirausaha dapat menghasilkan efek berjenjang, merangsang bisnis atau sektor terkait sehingga dapat mendukung usaha baru dan berdampak pada peningkatan ekonomi itu sendiri. Yang kelima, menambah pendapatan bagi suatu negara. Usaha baru yang dibangun oleh wirausaha membantu menghasilkan pendapatan bagi negara
dari bisnis tersebut. Pemerintah dapat menarik pajak yang akan berkontribusi pada pendapatan negara, sehingga dari pendapatan negara itu bisa dimanfaatkan lagi nih oleh pemerintah untuk memberikan pelatihan kepada tenaga kerja supaya bisa dikembalikan melahirkan suatu wirausaha yang baru. Yang keenam, wirausaha menciptakan perubahan sosial. Dikarenakan wirausaha berlomba terus dalam melakukan inovasi dan melahirkan ide-ide baru di sektor usahanya, hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup, peningkatan moral, dan kebebasan ekonomi yang lebih besar karena dunia usaha dan masyarakat menjadi semakin inovatif. Contohnya seperti pada layanan pesan antar makanan yang kita bisa lakukan secara online atau menggunakan aplikasi seperti GoFood gitu ya. Nah, itu kan mengubah gaya hidup masyarakat saat ini gitu. Ditambah juga membantu dalam pertumbuhan UMKM khususnya di bidang kuliner. Pak, maaf Pak, PPT-nya masih di slide pertama. Apa? PPT-nya masih di slide pertama, Pak. Masih ya. Ini cuma 8 slide tuh. 15 menit kan ya saya dapat waktu ya. Iya, Pak. Boleh saya lanjut? Lanjut. Oke. Ya, saya lanjut ya. Nah, mengingat banyak juga nih peranan dari seorang wirausaha terhadap perekonomian Indonesia ya. Nah, namun menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) Pak Teten Mas Duki mengatakan rasio kewirausahaan di Indonesia ini masih relatif paling rendah nih di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya, yaitu hanya sebesar 3,74%. Sedangkan Thailand jumlah wirausahaannya sudah mencapai 4,2%, Malaysia 4,7%, Singapura 8,7%. Padahal untuk menyandang status sebagai negara maju, Indonesia harus mampu menaikkan tingkat kewirausahaannya minimal di level 4%. Lebih untuk rata-rata negara maju nih yang sudah sangat pesat jumlah wirausahaannya sudah mencapai di angka 12%. Namun ditargetkan pada tahun 2024 ini Indonesia sudah memiliki rasio kewirausahaan di atas 3,9%. Nah, dari data tersebut itu mengindikasikan bahwa untuk dunia usaha ini itu masih di blue ocean gitu. Blue ocean itu di mana ini belum banyak pemain gitu. Jadi ini membuka peluang yang besar bagi kita khususnya generasi muda untuk ikut ya di blue ocean tersebut gitu. Tapi kenapa sih kok nih para pemain kita nih kok masih sedikit dibandingkan negara lain? Nah, ternyata disebabkan oleh minimnya keterampilan yang dimiliki oleh SDM kita gitu. Keterampilan apa aja sih yang diperlukan untuk menjadi seorang wirausaha? Nah, satu ini keterampilan dalam beradaptasi gitu loh. Sebuah usaha tentu bisa direncanakan secara matang, namun dalam perjalanan itu kan tidak pasti sama dengan yang direncanakan. Suatu perubahan bisa terjadi kapan saja gitu. Sekecil apapun yang terjadi perubahan itu dapat memberikan dampak kepada usaha kita gitu. Maka dituntut kita tuh dapat beradaptasi dalam perubahan tersebut. Kemampuan yang kedua itu adalah kita harus mampu menganalisanya gitu. Setiap perubahan itu kita harus menganalisa nih. Maka apa nih produk yang harus kita produksi nih? Apa yang kebutuhan pasarnya gitu kan? Dengan produksi ini strategi pemasarannya seperti apa gitu. Selain itu kita juga harus komunikasi. Komunikasi itu kita kan sebagai wirausaha itu banyak berkontribusi dengan orang lain gitu ya, baik untuk kepada mitra maupun kita sebagai kepada pekerja kita gitu. Maka komunikasi itu sangat perlu diterapkan. Selain itu juga dalam manajemen keuangannya gitu. Jadi apa namanya kita sebagai wirausaha itu kan pasti tentang uang gitu ya, harus bisa mengatur gitu apa yang harus dibelanjakan untuk modal usaha gitu kan, bagaimana agar efektif dan efisien untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Mengingat SDM kita nih kualitasnya masih terbatas dan jumlah pengangguran yang tergolong besar yaitu 9 juta orang ya. Kelebihan jumlah SDM ini membuat pemerintah mengarahkan penduduk kita itu tidak hanya menjadi tenaga kerja atau karyawan, juga harus menjadi pencipta lapangan kerja itu sendiri. Ya, mendorong tumbuhnya intensitas kewirausahaan menjadi sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Oke, di Indonesia ini penawaran tenaga kerjanya itu masih sangat tinggi dibanding dengan penggunanya gitu. Makanya sangat perlu sekali penyedia lapangan pekerjaan.
memangnya apa kabarnya sih angkatan kerja di Indonesia terkini gitu ya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nah bisa tabel tersebut ya, penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berusia 15 tahun ke atas. Kita tuh termasuk usia produktivitas ya. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Penduduk usia kerja saat ini nih pada Agustus 2021 sebanyak 206,71 juta orang, naik sebesar 2,74 juta orang dibandingkan pada tahun Agustus 2020 dan naik lagi sebanyak 1,35 juta orang jika dibandingkan pada tahun Februari 2021. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu 140,15 juta orang atau 67%. Sisanya termasuk bukan angkatan kerja. Yang dimaksud bukan angkatan kerja adalah penduduk yang tidak bekerja, tidak punya pekerjaan, dan sedang mencari pekerjaan, misalnya pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pensiunan. Komposisi angkatan kerja yang bekerja pada Agustus 2021 terdiri dari 131,05 juta orang penduduk dan 9,10 juta orang yang masih menganggur. Apabila dibandingkan bulan Agustus 2020, itu terjadi penurunan pengangguran sebanyak 10.000 orang gitu. Tetapi naik lagi nih di bulan Agustusnya. Namun kenaikannya itu masih lebih rendah dibanding penurunan yang terjadi di antara Agustus 2020 dengan Agustus 2021. Dengan demikian kita memiliki kabar baiknya bahwa tingkat pengangguran di bulan Agustus 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 670.000 penduduk atau sekitar berkurang 6,82%. Nah, kita kan masih mengingat ya di dalam masa pandemi ini, terus ada pengaruh nggak sih COVID-19 ini terhadap ketenagakerjaan Indonesia? Ya tentunya pasti ya, karena pandemi COVID-19 itu berdampak terhadap ketenagakerjaan, menyebabkan melalui BPS ini dibagi menjadi 4 kategori, di mana ada pengangguran karena COVID-19 ya, bukan angkatan kerja karena COVID-19, sementara tidak bekerja karena COVID-19, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19. Kondisi 1 dan 2 ini yang terdampak itu sama sekali tidak bekerja atau berhenti bekerja, sedangkan 3 dan 4 ini masih bekerja tapi memiliki pengaruh ya perubahan karena COVID itu sendiri. Bisa dilihat bahwa di tabel itu ya yang terdampak COVID-19 sebanyak 21,32 juta orang. Jadi kita tidak sendiri, itu mengalami tapi ada penurunan sebanyak 7,80 juta orang atau sebesar 26,77% dibandingkan dengan Agustus 2020. Nah, apabila dibandingkan dengan Februari 2021 memang ada kenaikan sebanyak 2,22 juta orang, tapi masih lebih rendah dibandingkan dengan penurunan yang terjadi dari tahun 2 Agustus 2020 ya. Jadi masih dalam penurunan sebesar 19,1 juta orang. Oke. Jadi kesimpulannya itu jangan pesimis gitu. Bila di total terdapat pengaruh dampak COVID-19 itu, tenaga kerjaannya untuk yang pengangguran terbuka itu turun sebesar 26,77%. Kok bisa sih pengangguran turun di masa pandemi bukannya naik tuh? Nah, tentu bisa. Karena apa? Karena peran pemerintah ini terus memaksimalkan perannya dalam membantu kita sebagai warga negara untuk bisa survive di tengah gempuran COVID-19. Makanya dari itu, pemerintah mengklaim angka pengangguran turun tahun ini, di mana pemerintah memiliki program pemulihan ekonomi nasional atau disingkat PEN, dan alhamdulillah berjalan secara maksimal. Jadi apa sih tujuan PEN itu? PEN itu untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha ya menjalankan usahanya selama pandemi COVID-19. Peluang wirausaha di Indonesia sangat luas. Salah satunya itu adalah untuk mendukung dari pemerintah gitu ya. Terus pemerintah terus perkuat UMKM menjadi berbagai bentuk bantuan. Nah, berdasarkan keterangan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, pemerintah mengalokasikan anggaran sampai dengan 95,87 triliun. Itu meliputi 1 subsidi bunga sebesar 34 triliun. Insentif pajak, jadi
DTP itu ditanggung oleh pemerintah sendiri itu sebesar 28,6 triliun. Terus penjaminan untuk kredit modal kerja baru UMKM sampai 6 triliun dan bantuan dari presiden sendiri itu dan juga ada tuh untuk warung, pedagang kaki lima itu juga dari pemerintah. Oke. Nah, terus memangnya benar itu apa buktinya dan mana hasilnya? Nah, ini bisa kita lihat menurut survei dari Badan Pusat Statistik tahun 2020. Itu udah ada sekitar 69,02% UMKM ini apa namanya dibantu ya karena mengalami kesulitan mereka. Nah, terus apa namanya bagi UMKM dari sisi pemodalan melalui program restrukturisasi kredit per tanggal 31 Juli tahun lalu itu tercatat lebih dari 3,59 juta UMKM telah memanfaatkan program dengan nilai sampai 285 triliun. Realisasi BPUM. BPUM itu adalah bantuan produktif usaha mikro. Ya, salah satu jenis PLT dari pemerintah juga disalurkan kepada 12,8 juta usaha mikro dengan masing-masing mendapat bantuan senilai 1,2 juta rupiah. Itu sudah bisa untuk membantu modal kita ya. Sementara BTPKLW itu adalah bantuan tunai untuk pedagang kaki lima dan warung. Begitu besarnya pemerintah dalam perhatiannya untuk memajukan usaha itu. Itu apa namanya ke 1 juta PKL sudah menerima dan warung masing-masing 1,2 juta melalui kerjasama dengan Polri dan TNI. Mempercepat pemulihannya juga pemerintah juga meningkatkan KUR. KUR itu ada kredit usaha rakyat sampai 253 triliun ditingkatkan menjadi 285 triliun di tahun 2021 ini. Nah, maka hasilnya ini alhamdulillah berdasarkan data Kemenpop UKM bulan Maret 2021 ya, jumlah UMKM ini mencapai 62,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto. Nah, produk domestik bruto itu adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit usaha nih sebesar 61,07% atau senilai 8.573 triliun. Dan UMKM ini selain memberikan kontribusi terhadap keuangan negara, juga menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,42% dari total investasi di Indonesia. Itulah mengapa pengangguran bisa berkurang, guys. Nah, sekarang kita udah tahu nih, banyak banget yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi pada negara. Nah, kita untuk apa namanya berwirausaha ini ada nggak sih manfaatnya untuk kita sendiri sebagai pelakunya? Nah, selain dapat memberikan manfaat bagi negara, menjadi wirausaha juga bermanfaat bagi kita, khususnya bagi pemuda, yaitu dapat membentuk jiwa wirausaha. Ya, jadi wirausaha itu jiwanya apa sih yang bisa membuat kita lebih baik itu? Karena satu, pantang menyerah. Wirausaha itu sejati tidak akan menyerah begitu saja ketika memiliki tantangan. Dengan sikap yang pantang menyerah, ya, pemuda tersebut memiliki sifat yang giat berusaha yang membuat dia tidak akan mudah merasa lelah dan menyerah ketika menghadapi masalah yang cukup besar. Yang kedua, berani menanggung resiko. Ya, mereka berani menanggung resiko. Setiap mereka memutuskan suatu jalan, mereka akan tahu bahwa ini pasti akan menimbulkan suatu resiko gitu. Tapi melihat membandingkan dengan keuntungan yang ada, maka itu dia tidak akan goyah prinsipnya. Yang ketiga, mobilitas yang luas. Mobilitas yang luas di sini maksudnya adalah jejaring luas gitu loh. Seorang wirausaha itu memiliki apa namanya teman di segala bidang gitu. Untuk apa? Untuk lebih mudah mencari sponsor, pendukung atau untuk apa namanya kita pemasarannya. Yang keempat, memahami modal sosial. Modal sosial ini sangat penting gitu kan. Karena apa masyarakat kita berwirausaha gitu. Jadi bukan hanya uang saja tapi modal sosial juga. Modal sosial itu adalah apa namanya norma informal yang dimiliki bersama oleh anggota kelompok yang memungkinkan terjadi kerjasama di lingkungan mereka. Memiliki sifat inovatif tentunya pasti harus melakukan pembaruan ya. Selain inovatif juga pasti harus kreatif gitu. Itu tidak dapat dipisahkan. Yang ketujuh, selalu aktif dia tuh mencari peluang gitu kan untuk bisa menimbulkan inovatif dan juga mengkreasi dia punya hasil dan mampu melihat peluang gitu kan karena dia aktif. Oh, tahu nih yang dibutuhkan masyarakat apa gitu kan, melakukan riset-riset. Yang kesembilan, memiliki kemampuan untuk manajemen waktu. Jadi waktu itu adalah segalanya bagi seorang wirausaha. Peluang bisa datang kapan saja, dari mana saja, maka dari itu jangan lengah sedikit pun.
Yang ke-10 adalah bertanggung jawab. Seorang wirausaha yang handal tidak akan lepas dari tanggung jawab, maka tentu tanggung jawab adalah moto bagi hidup mereka. Nah, ini apa untuk yang pembangunan ya, modal-modal yang dibutuhkan dalam proses pembangunan itu adalah modal sumber daya alam pastinya. Seperti hutan, tambang, laut, apa nih yang bisa kita kelola untuk usaha kita gitu. Nah, modal ekonomi itu antara lain ada kita harus uang, harus apa namanya punya alat untuk memproduksinya, infrastruktur, jalan itu juga merupakan apa namanya modal gitu. Tanpanya ada infrastruktur itu bagaimana cara sumber daya alam itu untuk dibawa ke sumber daya manusianya gitu kan. Nah, sumber daya manusia ini adalah faktor terpenting yang apa namanya harus diolah gitu, harus dikembangkan gitu karena dari manusia inilah kita apa namanya yang mengolah itu semua gitu. Nah, modal sosial itu tadi di mana tempat kita apa namanya berusaha itu harus menjadi nilai perhatian kita juga karena sesuai seperti pepatah dimatakan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu loh. Jadi seorang yang sudah sepatutnya mengikuti dan menghormati adat istiadat yang berlaku di tempat ia tinggal atau usaha kita harus bisa beradaptasi. Oke. Saya sebagai pembicara sedikit memberikan tips pada teman-teman ya yang masih menjadi mahasiswa yang ingin dan sudah mungkin ya terlibat dalam dunia usaha gitu ya. Berikut tips mengatur waktu bagi mahasiswa yang ingin berwirausaha. Satu, bagi waktu Anda sebaik-baiknya gitu. Bagi waktu antara kuliah, bisnis, dan bersosialisasi gitu. Memulailah hari di mana kita membuat suatu planning gitu dan pastikan Anda disiplin dalam menjalankan apa yang sudah Anda lakukan. Yang kedua, kerjakan tugas kuliah Anda segera. Jadi bila mana Anda mendapatkan tugas gitu ya, utamakan pekerjakan tugas terdahulu karena kita sebagai mahasiswa itu pokoknya belajar gitu loh. Yang ketiga, pilihlah usaha yang tidak menyita waktu kita untuk lebih banyak dibanding belajar itu sendiri gitu. Mungkin apa namanya cukup 3 jam aja sehari gitu, seperti misalnya jualan pulsa atau apa namanya materai atau bisnis online menjadi apa reseller seperti apa namanya Ibu Mbak Anissa tadi gitu. Yang keempat, yang penting adalah berkoordinasi gitu. Ini sangat penting banget. Kita usaha baiknya mungkin dengan keluarga atau dengan teman kita itu kita harus bisa membagi tugas gitu sehingga dapat menjalankan usaha kita dengan lebih cepat baik itu dalam pengerjaannya maupun untuk mengembangkan usaha itu sendiri. Nah, selain itu tips untuk memulai bisnis nih khususnya bagi kita-kita generasi Z yang lahir pada tahun 1996 sampai 2015 maupun generasi Y atau milenial itu tentang waktu kelahirannya 1980 sampai 1995 yang ingin memulai suatu bisnis. Satu, kita kalau mau mulai dulu tuh kita harus fokus dulu pada satu peluang nih. Ya, dengan satu peluang kita seluruh ide kita, pikiran kita, tenaga kita itu fokus untuk mengembangkan bisnis ke yang lebih terarah gitu. Yang kedua, lakukan hal yang kamu sukai. Dengan melakukan apapun juga, jika kita menyukai apa yang kita lakukan itu, maka kita akan melakukannya dengan sepenuh hati. Bukan karena paksaan, sehingga bisa lebih maksimal. Yang ketiga, kuasai segalanya tentang bisnis kamu. Ya, mungkin awal-awal bisnis itu kan jarang ada investor yang berani menaruh uangnya di sana. Namun kesempatan itu bisa datang kapanpun. Jadi kamu harus kuasai betul segalanya tentang bisnis yang kamu geluti dan selalu siap menjelaskan dengan gamblang nih kepada konsumen atau kepada pembeli kan kita bisa nggak tahu tuh bisa mau naruh saham atau ikut andil dalam pendanaan gitu. Jadi apa namanya kamu harus menguasai untuk bisa mendapatkan kepercayaan. Yang keempat, selalu mau belajar dari orang lain. Ya, jadi semua orang itu termasuk kita kan punya kelebihan dan punya kekurangan gitu loh. Tidak ada manusia yang mengetahui segalanya. Jadi bersikap terbuka pada pandangan orang lain itu sangat perlu untuk bagi seorang wirausaha. Hiduplah dengan sederhana. Jadi jangan berharap wirausaha ini oh saya langsung punya Alphard gitu atau sesuatu rumah yang apa namanya mewah gitu. Jangan dulu, kita apalagi pemula ya. Kita harus bisa apa sih namanya irit gitu. Kita ini butuh uang untuk berkembang. Jadi efisien banget dalam pengeluaran uang seefisien-efisiennya. Nah, itu terus belajarlah dari kegagalan. Jika misalnya kita kegagalan itu kita jangan patah arang langsung, kita pelajari nih, kita evaluasi nih apa yang salah, kenapa kita bisa gagal tersebut gitu kan. Nah, dari pelajaran pengalaman itu tuh itu ada guru yang terbaik. Nah, yang udah misalnya kita nih udah punya bisnis nih, langkah yang bisa kita kembangkan untuk bisnis kita.
Yang satu itu teruslah inovasi. Inovasi itu adalah kunci dari bisnis untuk kita bersaing dan meningkatkan apa kita punya usaha. Terapkanlah sistem Kaizen dalam menjalankan bisnis Anda, di mana setiap saat perlu meninjau apa saja yang perlu ditingkatkan sedetail mungkin, baik itu produknya, jasanya, tampilan, maupun sistem yang kita jalankan itu. Perkuat riset, terapkan skema amati, tiru, modifikasi. Amati produk pesaing, apa yang bisa kita ambil kelebihannya, apa yang harus kita hindari kekurangannya, gitu. Contohnya adalah teknologi ya, kayak HP kita nih, smartphone kita tuh Samsung gitu. Dia bisa bersaing dengan HP-HP iPhone maupun yang HP baru-baru dari merek Cina itu dengan riset gitu. Sehingga dia melakukan peningkatan-peningkatan gitu. Perhatikan juga pasar, mengamati setiap pergerakan yang dibutuhkan masyarakat saat ini nih, apa yang lagi untuk masyarakat Indonesia itu yang penting dapat memudahkan hidupnya dalam pekerjaannya, sesuatu yang simple dan cepat. Terus jangan lupa promosi, karena promosi adalah cara kita memberitahukan bisnis kita kepada masyarakat luas, apalagi di era 4.0, kita mau masuk ke society 5.0. Kita banyak dibantu nih, keuntungan kita adalah sistem internet seperti big data, artificial intelligence, dan lain-lain. Pergunakan itu sebaik-baiknya. Pasarkan produk kita, baik di dunia maya, melalui Instagram, maupun secara langsung. Tingkatkan terus konsumen kita. Perhatikan pelanggan setia. Anggap pelanggan itu adalah bagian internal dari kita. Akrabkan diri kita, lakukan survei dari mereka langsung, apa yang mereka harapkan dari kita gitu. Yang terakhir adalah terus evaluasi. Setelah semua kita berjalan dengan baik, kita lakukan evaluasi kegiatan kita, apa yang perlu ditingkatkan. Kita mencontoh dari apa yang dilakukan Toyota. Dia menerapkan Kaizen. Kaizen itu apa? Kaizen itu adalah budaya kerja dari Jepang, di mana selalu melakukan perbaikan dan perubahan secara signifikan tanpa henti untuk menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.